Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setetes embun, apa kabar hari ini? Semoga selalu dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia kanak-kanak, Syekh Abdul Qodir sangat rajin menuntut ilmu. Beliau diasuh dan dididik oleh kakeknya, Syekh Abdullah Asy-Syaumai. Begitu akrabnya Syekh Abdul Qodir dengan sang kakek, sampai-sampai semasa di Jilan beliau lebih dikenal sebagai putra Asy-Syaumai. Selain dari sang kakek, beliau belajar dari sejumlah orang alim yang masih termasuk kerabatnya di Jilan. Dalam kitab Syazarotut Dahab, Syekh Ibnul Imad menyebutkan bahwa Syekh Abdul Qodir memiliki seorang adik lelaki bernama Abdullah, yang sehari-hari dipanggil Abu Ahmad. Usianya setahun lebih muda dari Syekh Abdul Qodir, dan dikenal sebagai lelaki yang soleh. Sepanjang hidup Abu Ahmad tinggal di Jilan, lalu meninggal di kota itu dalam usia muda. Syekh Abdul Qodir tumbuh sebagai anak yang soleh, ahli ibadah dan zuhud dari gemerlap dunia. Beliau senantiasa haus akan ilmu-ilmu syariat, baik yang usul atau inti, maupun yang furuk atau cabang. Sayangnya kota Jilan yang terpencil tidak menyediakan banyak ulama untuk mengobati dahaga ilmunya. Beliau memendam keinginan besar untuk hijrah ke Baghdad, kota yang menjadi pusat pengetahuan dan peradaban dunia pada saat itu. Dalam kitab Futuhul Ghaib disinggung bahwa Syekh Abdul Qodir pertama kali masuk kota Baghdad, di masa pemerintahan Khalifah Al-Mustadir Billah Abul Abbas Ahmad bin Al-Muqtadi Bey Amrillah Abul Qasim Abdullah Al-Abbasi, tepatnya pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Ada kisah yang sangat menakjubkan saat hendak kepergian Syekh Abdul Qodir ke Baghdad. Kisah ini dituturkan sendiri oleh Syekh Abdul Qodir kepada salah seorang muridnya yang bernama Syekh Muhammad bin Qaid Al-Awani. Ketika itu Syekh Muhammad bertanya kepada gurunya, "Dengan apa Anda membangun kesuksesan?" Syekh Abdul Qodir menjawab, "Dengan kejujuran. Aku tak pernah berbohong sama sekali, tidak pula selama aku di tempat belajar." Kemudian Syekh Abdul Qodir berkisah, "Sewaktu kecil dulu aku bermain-main. Hari itu bertepatan dengan hari Arafah. Aku mengikuti seekor sapi yang biasa dipakai petani untuk membajak sawah. Tiba-tiba sapi itu menoleh kepadaku sambil berkata, 'Hai Abdul Qodir, bukan untuk main-main dirimu ini diciptakan.' Aku ketakutan, lalu segera lari pulang ke rumah. Kemudian aku naik ke atas atap rumahku. Dari situ dapat kulihat orang-orang tengah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Aku mendekati ibuku dan berkata, 'Izinkan aku pergi ke Baghdad, untuk mencari ilmu dan menziarahi orang-orang soleh.' Ibuku menanyakan sebab yang membuatku ingin pergi ke Baghdad. Maka aku menceritakan kisah sapi yang berbicara kepadaku. Mendengar itu ibuku menangis, lalu memberiku uang 80 dinar peninggalan ayahku. Aku mengambil 40 dinar, dan sisanya aku berikan kepada adikku. Ibuku menyelipkan uang 40 dinar itu pada lipatan pakaian di bawah ketiakku, kemudian menjahitnya. Beliau mengizinkan diriku pergi, dan mewanti-wanti agar aku senantiasa berlaku jujur dalam kondisi apapun. 'Pergilah wahai anakku. Wajah ini takkan kulihat lagi sampai hari kiamat.' Demikian kata perpisahan beliau. Aku berangkat bersama rombongan kafilah kecil menuju Baghdad. Ketika kami sampai di Hamdan, kami dihadang 60 orang gerombolan berkuda. Mereka merampas semua harta milik anggota kafilah, akan tetapi mengabaikan diriku. Salah seorang dari mereka melintas di hadapanku. 'Hai anak fakir, apa yang kamu punya?' tanyanya kepadaku. 'Aku punya uang 40 dinar, jawabku. 'Di mana uang itu?' tanyanya lagi. 'Terjahit di lipatan bajuku, di bawah ketiakku,' kataku. Ia berlalu saja karena menyangka diriku bercanda. Lalu giliran temannya yang lewat di hadapanku. Ia bertanya seperti pertanyaan orang yang pertama lewat di depanku, dan aku menjawab dengan jawaban serupa. Lantas, mereka berdua menghadap pemimpin mereka untuk melaporkan perihal diriku. Mendapat laporan itu, pemimpin mereka menghampiriku dan bertanya, 'Apa yang kamu bawa?' 'Aku membawa uang 40 dinar, jawabku. 'Di mana?' desaknya. 'Terjahit di lipatan bajuku, di bawah ketiakku,' kataku. Lah memerintahkan anak buahnya merobek jahitan baju di bawah ketiakku. Uang 40 dinar itu pun mereka dapatkan, dan mereka ambil. Dengan heran pemimpin rampok itu bertanya kepadaku, 'Apa yang membuatmu mengaku?' Aku menjawab,
Sesungguhnya ibuku memintaku berjanji agar selalu jujur. Aku tak mau melanggar janjiku dengannya. Mendengar jawabanku itu, si kepala rampok langsung menangis. Lalu sambil terisak ia berkata kepadaku, "Engkau tak mau melanggar janji dengan ibumu, sementara aku sejak bertahun-tahun lalu sampai hari ini selalu melanggar janji dengan Tuhanku." Kepala rampok itu kemudian bertobat di hadapanku. Anak buahnya berkata, "Kamu tadi adalah pemimpin kami sebagai perampok, namun sekarang kamu adalah pemimpin kami sebagai orang-orang yang bertobat." Mereka semua bertobat dan mengembalikan seluruh harta milik kafilah. Mereka adalah orang-orang pertama yang bertobat di hadapanku. Kedatangan Syekh Abdul Qadir di Baghdad ditandai dengan dua peristiwa penting. Pertama, penyerangan tentara salib ke negeri Syam. Mereka berhasil menguasai Antioquia dan Baitul Maqdis, serta membunuh kaum muslimin dalam jumlah yang banyak. Kedua, terjadinya perang saudara di tengah kaum muslimin. Kala itu salah satu sultan, dengan membawa bala tentara yang jumlahnya besar, pergi ke Baghdad untuk memaksa Khalifah memecat salah seorang menterinya, yang bernama Ibnu Juhair. Sementara itu Khalifah minta tolong Sultan Bani Saljuk, untuk menghadang tentara sultan itu. Maka terjadilah pertempuran dahsyat di antara kedua belah pihak. Selama di Baghdad, Syekh Abdul Qadir mendatangi setiap orang alim di masa itu untuk belajar. Selama menuntut ilmu, Syekh Abdul Qadir Jailani mendapat perhatian penuh dari para gurunya. Dengan memandangnya, mereka tahu bahwa beliau adalah permata yang kilaunya bakal terang benderang dengan sedikit gosokan. Berikut ini adalah sebagian guru Syekh Abdul Qadir yang masyhur di masa itu. Ilmu Al-Quran. 1. Syekh Abul Wafa Ali bin Akil bin Abdullah Al-Baghdadi Al-Hambali. Beliau adalah guru besar mazhab Hambali, yang menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Lahir pada tahun 431 Hijriah, belakangan beliau menjadi ulama terkemuka yang seolah tiada tandingan di eranya. Beliau pernah berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala merawatku sewaktu muda, dengan penjagaan dan rasa cintaku terhadap ilmu. Aku tak pernah bergaul dengan para remaja, yang kegiatannya cuma main-main. Setiap hari aku hanya berkumpul dengan para pencari ilmu. Sekarang usiaku 80 tahun, namun begitu, aku merasakan kehausan akan ilmu yang lebih besar daripada sewaktu usiaku masih 20 tahun. Sampai kini aku tak merasakan adanya kekurangan pada kekuatan pikiranku, daya hafalku dan ketajaman penglihatanku untuk menyaksikan hilal. Hanya saja, kekuatan fisikku sekarang mulai melemah." Syekh Abul Wafa pernah berkisah, "Pada waktu melaksanakan ibadah haji, aku menemukan seikat mutiara yang terajut benang berwarna merah. Sejenak kemudian, terlihat orang tua buta yang mengumumkan bakal memberi hadiah 100 dinar, bagi yang menemukan mutiara miliknya. Aku mengembalikan mutiara itu kepadanya. Ia menyodorkan 100 dinar kepadaku, namun aku menolaknya. Lantas aku berangkat ke Syam untuk mengunjungi Baitul Maqdis. Kemudian sewaktu hendak ke Baghdad, aku singgah di Haleb dan istirahat di Masjid Jami' kota, dalam keadaan sangat lapar. Para jemaah masjid itu memintaku menjadi imam sholat serta memberiku makanan. Waktu itu bertepatan dengan permulaan bulan Ramadan. Salah seorang dari mereka menjelaskan bahwa, imam yang biasa mengimami mereka meninggal dunia, oleh karenanya mereka sangat berharap aku menjadi imam mereka sepanjang Ramadan. Mereka mengatakan kepadaku bahwa imam mereka mempunyai seorang putri, dan mereka menganjurkanku agar menikahinya. Akhirnya aku menikahi putri imam mereka, dan tinggal di kota itu selama setahun. Istriku kemudian melahirkan seorang anak lelaki. Sayang, usai melahirkan istriku sakit keras. Sewaktu merawatnya, aku melihat kalung mutiara yang terajut dengan benang merah. Begitu melihat kalung itu, aku pun langsung menceritakan kisahku bersama orang tua buta selama melaksanakan ibadah haji. Istriku menangis mendengar kisahku itu dan berkata, "Jadi itu kamu, demi Allah." Waktu itu ayahku menangis dan berdoa, "Ya Allah, berikan putriku jodoh seperti lelaki yang mengembalikan kalung ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa ayahku. Karena sakit yang parah, akhirnya istriku meninggal dunia. Aku membawa kalung itu beserta warisan dari istriku ke kota Baghdad. Syekh Abul Wafa meninggal pada tahun 513 Hijriah. Syekh Ibnu Al-Jauzi memberikan pujian kepadanya. Syekh Ibnu Akil adalah orang yang agamanya kuat dan selalu menjaga batas-batas syariat. Beliau sangat dermawan hingga gemar menginfakkan apa saja yang beliau punya, selain kitab-kitab dan pakaiannya. 2.
2. Syekh Abdul Khattab Mahfud bin Ahmad bin Hasan al-Iraqi. Beliau adalah ulama yang selama beberapa tahun fokus mempelajari Al-Quran, kepada para guru besar ilmu Al-Quran di masanya. Setelah benar-benar menguasai ilmu Al-Quran, beliau pun mulai mendalami pengetahuan fikih. Ilmu Al-Hadis. 1. Syekh Abu Ghalib Muhammad bin Al-Hasan bin Ahmad bin Al-Hasan Al-Bakilani. Beliau adalah pakar hadis yang dikenal soleh. Beliau mengambil sanad hadis dari Syekh Abu Ali bin Syazan, Syekh Abu Bakar Al-Barkoni, Syekh Ahmad bin Abdullah bin Al-Muhamili, dan para muhadits di periode itu. Ulama yang sering menangis lantaran takut kepada Allah ini meninggal dunia, pada bulan Rabiul Akhir tahun 500 Hijriah, dalam usia 80 tahun lebih. 2. Syekh Abu Said Muhammad bin Abdul Karim, bin Hosis Al-Baghdadi. Beliau mengambil sanad hadis dari Syekh Abu Ali bin Syazan, dan Abul Hasan bin Muhallad Al-Bazzaz. Beliau meninggal dunia pada tarikh 10 Zulqa'dah tahun 502 Hijriah, dalam usia 89 tahun. 3. Syekh Abul Ghonai Muhammad bin Ali bin Maimun, bin Muhammad Al-Kufi Al-Mukri. Pakar hadis dari Kufah yang menyandang gelar Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid ini, lahir pada tahun 424 Hijriah. Beliau dijuluki Ubay, karena bacaannya yang sangat bagus. Beliau mendengar hadis dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Alawi, Syekh Abu Thohir Muhammad bin Al-Adhar, Syekh Muhammad bin Ishaq, Syekh Abu Abdillah bin Hubaib Al-Qodisi, Syekh Abu Thayyib At-Tobari, Syekh Abdul Aziz bin Bandar Asy-Syairozhi dan pakar hadis lainnya. Di antara pakar hadis yang pernah mendengar sanad hadis darinya adalah Al-Faqih Nasyr bin Ibrahim Al-Muqaddasi, Syekh Muslim bin Sabit, Said Muhammad bin Haidaroh Al-Husaini, Syekh Al-Humaidi, Syekh Abu Muslim Umar bin Ali Al-Aidsi, serta masih banyak yang lainnya. Beliau sebetulnya tinggal di Kufah. Hanya saja pada setiap bulan Rajab sampai setelah Hari Raya Idul Fitri, beliau tinggal di Baghdad untuk mengajar. Beliau mencari nafkah untuk keluarganya dengan bekerja sebagai tukang tenun. Beliau meninggal di Baghdad pada tahun 510 Hijriah, dan dimakamkan di kota Kufah. 4. Syekh Abu Bakar Ahmad bin Al-Mudaffar, bin Husain bin Abdullah At-Tamar. Beliau mendalami ilmu hadis dari Syekh Abu Ali bin Syazan, Syekh Abul Qasim Al-Harafi, dan Syekh Abdul Malik bin Basron. Beliau meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 503 Hijriah, dalam usia 92 tahun. Di antara murid-muridnya adalah Syekh Ismail bin As-Samarqandi, Syekh Abdul Wahab Al-Anmadhi, Syekh Abu Thohir As-Salafi, dan Syekh Yahya bin Syakir. 5. Syekh Abu Muhammad Ja'far bin Ahmad, bin Al-Husain Al-Qori As-Siraj Al-Baghdadi. Beliau adalah ulama yang pengetahuannya lengkap. Kitab-kitab karyanya sangat banyak dan mencakup berbagai macam disiplin ilmu. Ulama yang sangat alim dan soleh ini lahir pada tahun 417 Hijriah, dan meninggal dunia pada tahun 500 Hijriah. 6. Syekh Abul Qasim Ali bin Ahmad, bin Muhammad, bin Banan Al-Qurhi Al-Baghdadi. Pakar hadis yang satu ini dikenal sangat tajam pendengaran serta daya hafalnya. Dalam dua hal ini, beliau tiada tandingannya di era itu. Beliau lahir pada tahun 413 Hijriah, dan meninggal dunia pada tahun 510 Hijriah. 7. Syekh Abdul Qadir bin Muhammad, bin Abdul Qadir Al-Baghdadi. Lahir sekitar tahun 430 Hijriah, beliau memperoleh pendidikan dasar dari ayahnya. Dari ayahnya pula, beliau mempelajari bagaimana cara supaya hati-hati dalam mengambil dan meriwayatkan hadis. Selanjutnya beliau mendalami ilmu hadis kepada Syekh Abu Ali bin Al-Muhazzab, Syekh Abu Ishaq Al-Burmuki, Syekh Abu Bakar bin Basron, Syekh Abu Muhammad Al-Jauhari, dan lainnya sampai beliau menjadi pakar hadis yang paling banyak riwayatnya. Beliau meninggal dunia pada akhir Jumat tarikh 18 Dzulhijjah, tanpa ada keterangan jelas mengenai tahun kemangkatannya. 8. Syekh Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir. Beliau menelaahi kitab Sunan Abil Hasan Ad-Daruqutni, kepada Syekh Abu Bakar bin Muhammad, bin Abdul Malik bin Basron. Kemudian beliau mendengar dan menghafal banyak hadis dari Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Umar Al-Burmuki, Syekh Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Jauhari, Syekh Abu Ahmad Abdul Wahab bin Muhammad Al-Gondajani, dan sejumlah pakar hadis lainnya. Beliau meninggal dunia pada malam Ahad, 17 Syawal tahun 511 Hijriah, bersamaan dengan meninggalnya Syekh Abu Ali Muhammad bin Said bin Nabhan. Muridnya antara lain adalah Syekh Abu Fadol Muhammad bin Nasir,
Syekh Abdul Faruj Abdul Kholik yang masih saudara kandungnya, dan kedua putranya yakni Syekh Abdul Haq dan Syekh Abdul Rohim. 9. Syekh Abul Barokat Hibatullah bin Al-Mubarak bin Musa As-Sakothi. Ulama yang memiliki daya hafal luar biasa ini lahir pada tahun 445 Hijriah. Beliau pernah bepergian ke Asfahan, Kufah, Bashrah, Mosul dan kota ilmu lainnya untuk mencari guru. Di antara guru-gurunya adalah Al-Qadi Abu Yakla, Syekh Abul Husain bin Al-Muhtadi Billah, dan Syekh Jabir bin Yasin. Beliau aktif menulis segala aktivitas keilmuan yang beliau lakukan, sehingga menghasilkan sebuah buku yang besar. Di samping itu, beliau juga pandai menulis syair. Muridnya antara lain, Syekh Ismail bin As-Samarqandi, Syekh Mubarak bin Kamil dan Syekh Abu Thohir As-Salafi. Syekh Abul Barakat meninggal dunia pada tahun 509 Hijriah. 10. Syekh Abul Is Muhammad bin Muhtar, bin Muhammad Al-Hashimi Al-Abbasi. Beliau seorang ahli hadis yang sikoh yang artinya dipercaya dan soleh. Beliau banyak mendengar dan menghafal hadis dari Syekh Abdul Aziz bin Ali Al-Asji, Syekh Abul Hasan Al-Qaswaini, Syekh Abu Ishaq Al-Burmuki dan Syekh Abu Ali Al-Muhazzab. Beliau meninggal dunia pada hari Asyura tahun 508 Hijriah. 11. Syekh Abu Nashar Muhammad bin Hibatullah bin Sabit Asy-Syafi'i. Selain pakar hadis, beliau adalah pakar fikih yang mencapai taraf mufti. Beliau pernah berguru kepada Syekh Abu Ishaq Al-Burmuki dan mendapat izin mengajar darinya. Selama hidup beliau dikenal gemar ibadah dan membaca Al-Quran. Beliau meninggal dunia pada tahun 495 Hijriah. Di antara muridnya adalah Syekh Abu Sa'ad Al-Baghdadi, Syekh Ismail At-Taimi dan Syekh Abdul Kholik Al-Yusufi. 12. Syekh Abu Ghalib Ahmad bin Imam Abu Ali Hasan Al-Hambali. Pakar hadis yang mendapat gelar Musnid Baghdad, ini lahir pada tahun 445 Hijriah. Guru pertamanya adalah abahnya sendiri, Imam Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad. Kemudian beliau banyak mendengar dan menghafal hadis dari Syekh Abu Muhammad Al-Jauhari. Selain itu beliau pernah berguru kepada Syekh Abul Husain bin Hasnun, Al-Qadi Abu Yakla, Syekh Abul Ghonaim, Al-Faqih Abu Ishaq Al-Burmuki dan Al-Qadi Abul Thayyib At-Tobari. Beliau meninggal dunia pada tahun 527 Hijriah. 13. Syekh Abu Abdillah Yahya bin Imam Abu Ali Hasan Al-Hambali. Beliau mendapat pujian khusus dari Al-Hafidz Syekh Abdullah bin Isa Al-Andalusi, karena keluasan ilmu dan keindahan budi pekertinya. Selama hidup beliau gemar melazimi masjid dan beribadah di dalamnya. Lahir pada tahun 453 Hijriah, beliau mendapat tarbiyah dasar dari ayahnya, Imam Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad. Selanjutnya beliau belajar kepada para guru besar di masanya. Pakar hadis ini tercatat meninggal dunia pada tahun 531 Hijriah. 14. Imam Abul Husain Al-Mubarak bin Abdul Jabbar Asy-Syarafi. Mengenai sosoknya, Syekh Abu Bakar bin Al-Khodibah berkata, Imam Abul Husain adalah salah satu ulama yang bisa dijadikan perantara kesembuhan berkat ilmu hadisnya. Imam Abul Husain lahir tahun 411 Hijriah. Beliau beroleh sanad hadis dari Syekh Abul Qasim Al-Harafi, Syekh Abu Ali bin Syazan, Syekh Abu Thalib Al-Asy'ari dan lainnya. Beliau pernah hijrah ke Bashrah untuk menghafal hadis dari para pakar hadis di sana seperti Syekh Abu Ali Asy-Syamuhi. Selanjutnya beliau sibuk mengajar dan menulis. Banyak ulama Baghdad yang mengambil riwayat hadis darinya, bahkan bisa dikatakan bahwa di era itu Imam Abul Husain adalah pakar hadis yang paling banyak diambil riwayatnya. Sebetulnya beliau tak hanya menguasai hadis, beliau juga ahli dalam bidang tafsir, qiraat, sastra, dan sejarah. Sejak kecil Imam Abul Husain sangat menggemari ilmu hadis. Sebagian ulama mengungkapkan bahwa beliau mulai menulis ilmu hadis sejak berusia 11 tahun. Disebutkan pula bahwa, beliau memiliki koleksi 1000 juz hadis tulisan tangan Imam Ad-Daruqutni, dan 24 kitab tulisan tangan Imam Abi Dunya. Pribadi yang senantiasa haus akan ilmu ini tutup usia pada pertengahan bulan Zulqa'dah tahun 500 Hijriah. 15. Syekh Abu Mansur Abdurrahman bin Al-Muhaddis Asy-Syaibani Al-Harimi. Seorang guru hadis yang soleh dan bersih hatinya. Beliau lahir sekitar tahun 453 Hijriah dan wafat pada tahun 535 Hijriah. Beliau mendengar hadis dari Syekh Abu Ja'far bin Al-Muslimah, Syekh Abu Ali bin Wasah, Syekh Abdus Somad bin Al-Makmun dan lainnya.
Di antara para ulama yang mengambil hadis darinya adalah Ibnu Asakir, As-Sam'ani, Syekh Abu Musa Al-Madani, Ibnu Al-Jauzi dan yang lainnya. 16. Syekh Abul Barokat Tolhah bin Ahmad, bin Husain bin Sulaiman. Qodhi yang juga pakar fikih ini lahir setelah sholat Jumat tarikh 13 Syakban tahun 432 Hijriah, di daerah bernama Dairil Akul, sekitar 15 farsah dari kota Baghdad. Beliau hijrah ke Baghdad pada tahun 448 Hijriah. Beliau mendengar dan menghafal hadis dari Syekh Abu Muhammad Al-Jauhari, Al-Qodhi Abu Yakla, Syekh Abul Husain bin Hasnun serta pakar hadis lainnya di era itu. Beliau mendalami fikih kepada Al-Qodhi Yakub. Beliau wafat pada bulan Syakban tahun 512 Hijriah. Demikianlah sebagian dari guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Bisa kita bayangkan lelahnya beliau dalam menuntut ilmu, dalam keterbatasan yang ada, beliau tetap semangat belajar. Oleh sebab itu, beliau menjadi sosok yang sangat luar biasa. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan padi yang dipanen hari ini, bukan padi yang ditanam kemarin sore. Masih banyak guru-guru beliau dalam ilmu-ilmu yang lain, yang akan kita bahas di lain video. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.